Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Khotbah hari ini bertema karya Allah Tritunggal di dalam menyelamatkan manusia menjadi umatnya. The work of the triune God to save people in His kingdom. Kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah yang di dalam kerajaan Allah karena pekerjaan dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara, banyak orang di dalam agama lain tidak bisa menerima Allah itu Tritunggal karena mereka kira kalau Allah itu Esa berarti satu Allah, satu oknum. Tetapi kitab suci menyatakan kepada kita, Allah yang Esa adalah Allah yang bertiga pribadi, yaitu Bapa Kudus, Anak Kudus, dan Roh Kudus. Mana mungkin satu Allah, tiga pribadi? Bagaimana mengerti tiga adalah satu? Bagaimana mengetahui satu adalah tiga? Saudara-saudara sekalian, saya memberikan contoh yang paling jelas kepada engkau. Saya mempunyai satu kitab suci, engkau mempunyai satu kitab suci, dia mempunyai satu kitab suci. Tiga orang mempunyai tiga kitab suci. Tapi saya tanya, orang Kristen kitab sucinya berapa? Orang Kristen kitab sucinya tiga. Orang Kristen kitab sucinya satu. Kalau satu, mengapa saya satu, dia satu, engkau satu, tetap satu? Karena itu tiga adalah jilidnya, satu adalah esensinya. Satu kitab suci tambah satu kitab suci tambah satu kitab suci tidak berarti agama Kristen mempunyai tiga kitab suci.
Agama Kristen mempunyai anggota berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, tetap hanya mempunyai satu kitab suci. Karena satu itu adalah esensi kitab suci. Tetapi jilidnya banyak. Engkau boleh mempunyai 5 kitab suci. Saya mempunyai lebih 50 kitab suci. Tetapi saya mengetahui agama Kristen hanya satu kitab suci, yaitu kitab suci yang terbentuk dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Angka 3 tadi tidak merusak keesaan. Kitab suci hanya satu. Kitab suci hanya satu, tidak terbentur dengan setiap orang Kristen boleh memiliki kitab suci yang berbeda. Saudara-saudara, bukan saja demikian, dengan contoh yang kedua, saya khotbah di Blitar di sini. Sebelum saya berkhotbah, khotbah itu ada di dalam otak saya. Waktu saya mengkhotbahkan dengan kalimat-kalimat bahasa Indonesia, khotbah itu berada di udara, lalu menyiarkan suara ke dalam telingamu, lalu engkau menerimanya. Khotbah yang berada di otak saya dan khotbah yang saya utarakan dengan suara dan khotbah yang simpan di dalam otakmu, itulah khotbah yang sama. Itu satu khotbah, bukan 3 khotbah. Khotbah yang saya simpan di dalam otak saya adalah khotbah yang sama. Khotbah yang berada di otakmu adalah khotbah yang sama. Khotbah yang berada sekarang sedang diberitakan dengan suara gelombang yang menuju ke telingamu, itu khotbah yang sama. 1 tambah 1 itu mungkin 1. Ini adalah pengertian teologi, pengertian Alkitab. Di dalam kitab suci tidak menulis dengan istilah Allah Tritunggal, tapi di dalam kitab suci bertempat-tempat begitu banyak menyatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu Allah, tetapi bukan 3 Allah. Inilah doktrin yang benar. Ini kepercayaan kita pegang teguh, tidak peduli orang-orang agama lain bagaimana menghina, mengejek atau menolak atau menyerang kita. Kita tidak boleh goncang. Amin. Kita harus mempunyai iman yang teguh untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita suci menjadi pangkalan, menjadi fondasi kita, dan kita kuat karena kita bukan beriman kepada Tuhan semau kita sendiri. Kita bukan beriman kepada Tuhan sesuai pikiran kita, inovasi sendiri. Kita beriman kepada Tuhan berdasarkan yang diwahyukan Tuhan kepada kita. Sehingga Allah Bapa pribadi pertama, Allah Anak pribadi kedua, Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Ketiga pribadi ini bukan 3 Allah, tetapi satu Allah. In the name singular of the Father, the Son, and Holy Spirit, baptize all nations to be my disciples. Baptiskanlah segala zaman, segala bangsa, segala orang percaya di dalam kerajaanku demi nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama bahasa Greka itu tunggal, itu adalah singular dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu di bahasa Greka ada ho di depan, berarti Allah Bapa itu, Allah Anak itu, dan Allah Roh Kudus itu. Dengan demikian ada ho di depan, itu berarti satu pribadi yang lain dengan pribadi yang lain. Allah tidak salah. Kitab suci tidak menipu kita, tetapi keadaan kedalaman dari firman Tuhan yang melampaui daya pikiran rasio manusia, mengandung rahasia yang perlu kita mengerti lebih mendalam. Akhirnya semua keraguan akan hilang dan kita akan berdiri teguh di atas firman Tuhan. Allah Bapa pribadi pertama, Allah Anak pribadi kedua, Allah Roh Kudus pribadi ketiga, dan orang-orang Kristen adalah pribadi-pribadi yang dicipta oleh Allah Tritunggal untuk menjadi bersatu dengan Sang Pencipta. Sebagaimana kita yang dicipta boleh bersatu dengan Sang Pencipta, maka kita menjadi orang yang diselamatkan. Bagaimanakah
orang diselamatkan oleh Tuhan? Apakah peranan Allah Bapa? Apakah peranan Allah Anak? Dan apalagi peranan Roh Kudus menyelamatkan kita sehingga kita yang bukan Kristen boleh menjadi Kristen, orang animis boleh menjadi orang Kristen, orang ateis juga menjadi orang Kristen, karena ada karya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita, mengadoptasi kita, dan menjadikan kita anak-anak Allah. Jikalau saya tanya saudara, siapa orang Kristen? Jawabanmu adalah mereka yang ke gereja. Jawaban orang lain yang sudah dibaptiskan. Jawaban lagi orang lain yang kasih iuran uang mendukung pekerjaan di dalam gereja. Jabatan lagi orang lain yang sudah pernah diterima dan catat namanya di dalam buku gereja. Semua kalimat ini, siapa orang Kristen yang ke gereja, yang nama di gereja, yang dibaptiskan, yang menjadi orang Kristen adalah orang yang sudah menerima perjamuan suci. Semua definisi ini tidak ada di dalam Alkitab. Apa yang disebut Kristen di dalam Alkitab ada definisi ini sendiri, tapi kita tidak memperhatikan, kita tidak mengerti. Sehingga hari ini saya berkata kepada saudara, saya mau ambil tadi hanya satu ayat di dalam seluruh kitab suci yang memberikan definisi siapakah orang Kristen. Saudara-saudara mau tahu ayat ini di mana? Saudara mau tahu definisi orang Kristen itu apa? Bagaimana saya tahu orang ini orang Kristen? Bagaimana saya mendefinisikan dia adalah orang Kristen? Ayatnya cuma satu di seluruh kitab suci, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat kedua. Siapakah orang Kristen? Dengar dengan baik-baik. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Inilah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang Kristen karena mengalami pekerjaan daripada ketiga pribadian Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak, atau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam urutan 2, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini urutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti biasanya kita mengertinya. Tapi urutan kedua, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak, ini adalah proses pekerjaan Allah di dalam kronologis, mana dulu mana belakang. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen dikerjakan oleh Allah Bapa melalui karyanya. Orang Kristen menerima pekerjaan Allah Roh Kudus melalui karunia-Nya. Orang Kristen mendapatkan pekerjaan dari Allah Anak melalui karyanya. Sekarang saya akan membagi 3 bagian di dalam khotbah ini. Apa pekerjaan Allah Bapa sehingga kita menjadi orang Kristen. Lalu tahap kedua, apa pekerjaan Roh Kudus sehingga kita menjadi orang Kristen. Lalu tahap ketiga, apa pekerjaan Yesus Kristus sehingga kita menjadi orang Kristen. Tadi saya berkata 2 urutan yang berbeda. 1 Bapa, Roh, dan Anak. Kedua Bapa, Anak, dan Roh. Bapa, Anak, dan Roh ini adalah karya urutan Tuhan bekerja mulai dari Bapa, lalu dari Anak, lalu dari Roh Kudus. Tetapi dengan urutan kedua, manusia mengalami daripada Allah Bapa, dari Allah Roh Kudus, baru Allah Anak. Di dalam kedua urutan yang berbeda ini, engkau mesti lihat dari pandangan Tuhan, dia bekerja Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu orang Kristen. Dari pengalaman pribadi orang Kristen, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, baru Allah Anak, maka kita menjadi orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, di dalam kedua urutan ini, Petrus memakai urutan yang kedua untuk menjelaskan pengalaman
yang diterima oleh orang dunia. Bagaimana dia menjadi orang Kristen? Dua-duanya sama, mulai dengan Allah Bapa, karena ini rencana Allah yang mau menyelamatkan dunia. Jikalau Allah tidak ada kehendak mencipta, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang ada di dalam dunia. If God do not want to create, there would be nothing exist in the universe. Karena Allah menetapkan, Allah merencanakan mau mencipta, akhirnya segala sesuatu yang dicipta berada di dalam alam semesta. Ini berdasarkan rencana Allah. Demikian juga, jika Allah tidak mau menebus, tidak ada seseorang yang diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Demikian ketiga, jika Allah tidak menetapkan untuk mengwahyukan kebenaran, tidak ada satu orang pernah mengerti kebenaran Allah itu apa. Sehingga semua ditetapkan dimulai dari Allah yang merencanakan segala sesuatu. Allah merencanakan mencipta, Allah merencanakan menebus, Allah merencanakan mengwahyu. Dan tidak menebus manusia, Allah Bapa berkarya, Allah Anak berkarya, Anak Roh Kudus berkarya. Apakah karya Allah Bapa? Allah merencanakan dan mempersiapkan keselamatan. Apakah karya Yesus Kristus? Kristus mengikuti utusan Allah dan berikan dia ke dalam dunia, turun ke dalam sejarah, masuk ke dalam dunia. Dan Yesus Kristus hidup 33 tahun setengah, mentaati firman Allah, menjalankan kehendak Allah, dan akhirnya dipaku di atas kayu salib. Apakah karya Roh Kudus? Setelah Allah mempersiapkan keselamatan dan Yesus turun ke dunia menggenapi keselamatan, keselamatan itu sudah jadi, maka Roh Kudus mentawarkan keselamatan, melaksanakan keselamatan, supaya manusia boleh menerima kehendak Allah di dalam menyelamatkan manusia. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Semua. Allah Anak menggenapi keselamatan. Semua. Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Semua. Melaksanakan. Saudara ikut ke satu kalimat atas sudah tidak bisa. Bagaimana bisa ingat khotbah yang penting ini? Sekali lagi, semua dengar dan ikut dengan baik. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Semua. Kedua, Allah Anak menggenapi keselamatan. Semua. Ketiga, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Semua. Kalau Allah Bapa tidak mensiapkan, tidak ada. Kalau Allah Bapa siapkan, Yesus tidak mau turun dunia, tidak bisa menggenapi. Kalau sudah disiap dan sudah digenapi, tidak ada orang menawarkan dalam hatimu, tidak melaksanakan dalam jiwamu, engkau tidak diselamatkan. Jadi apa yang disiapkan oleh Allah Bapa digenapi oleh Yesus Kristus dan dilaksanakan oleh Roh Kudus, yang disiapkan oleh Allah Bapa sebelum dunia diciptakan, yang digenapi oleh Yesus Kristus sesudah turun ke dalam sejarah, yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus, disodorkan Roh Kudus ke dalam setiap zaman kepada setiap orang berdosa, memberikan gerakan, pencerahan, tawaran, bisikan di hatinya, supaya kita terima keselamatan yang sudah disiapkan oleh Allah, yang sudah digenapi oleh Kristus, sekarang dilaksanakan dan diterima oleh manusia berdosa yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kronologi seperti ini, Allah Bapa dulu, lalu Yesus menggenapi sesuai dengan Roh Kudus menjalankan. Tapi di dalam pengalaman setiap pribadi persis berbeda sedikit.
Allah telah merencanakan pemilihan kepada kita. Sesudah itu orang dipilih, digerakkan Roh Kudus, akhirnya menjadi suci jiwanya. Dan dia dipimpin Roh Kudus datang kepada Yesus Kristus, baru dia menerima keselamatan dan pengampunan daripada Yesus yang pernah dipaku di atas salib. Sehingga dua urutan ini, satu lihat dari rencana Allah, satu lihat dari pengalaman manusia. Petrus pasal 1 ayat kedua dikatakan di sini, apakah orang Kristen? Siapa orang Kristen? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Allah kita adalah Allah yang berencana. Allah kita tidak bekerja segala sesuatu mendadak, gelisah, semau sendiri, lalu sembarangan. Allah kita adalah Allah yang kekal. Allah kita adalah Allah kebenaran. Allah yang kekal dan Allah kebenaran merencanakan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran Dia sebelum dunia dicipta. Sebelum ada matahari, sebelum ada bulan, bintang, sebelum ada bumi, sebelum ada manusia, Allah sudah merencanakan tiga hal yang penting. Pertama, mencipta segala sesuatu, dan akhirnya mencipta manusia. Allah yang merencanakan mencipta juga mempunyai rencana kedua, menyelamatkan. Dia mengetahui manusia akan jatuh di dalam dosa. Manusia akan ditipu oleh iblis. Manusia akan berontak kepada Dia. Manusia akan menjerumuskan diri di dalam kenajisan, kejahatan. Maka manusia perlu ditebus. Manusia perlu dikembalikan. Seperti pakaian yang dikotorkan perlu dibersihkan kembali. Seperti anak yang terhilang perlu dibawa kembali. Seperti manusia yang sudah berontak kepada Tuhan harus berdamai dengan Tuhan Allah. Ini perdamaian, kembalian, pembersihan, restorasi, berarti keselamatan. Saudara-saudara, Allah yang merencanakan tiga hal. Ketiga adalah memberikan kebenaran supaya kita mengerti apa yang sudah terjadi, apa yang diinginkan Tuhan, apa rencana Allah, dan bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Kita bisa mengetahui semua kerjaan Tuhan adalah karena Allah mewahyukan. Allah mewahyukan ini adalah karya ketiga untuk kita mengerti karya pertama dan kedua. Jikalau Allah tidak mewahyukan, kita tidak tahu Allah sang pencipta. Jika Allah tidak mewahyukan, kita tidak mengerti Yesus sang penebus. Dari karya ketiga membongkar rahasia karya pertama kedua, sehingga kita mengetahui my God is a creator, my God is a redeemer, and because He's a revelation, because He revealed all this to me, so I understand the first and second work of God. Dengan karya ketiga, Allah mewahyukan diri kepada kita, baru kita mengetahui Allah mempunyai karya pertama mencipta, dan karya kedua menebus manusia. Allah merencanakan keselamatan. Allah merencanakan Kristus turun ke dalam dunia, dan Allah juga merencanakan siapa akan menjadi orang Kristen. Itu sebab di sini dikatakan dengan orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ini karya Allah Bapa pertama, memilih, menakdir, mempredestinasikan. Saudara-saudara, seorang menjadi orang Kristen bukan karena berdasarkan kemauan engkau menerima Tuhan. Engkau menjadi orang Kristen karena berdasarkan kehendak Allah memilih engkau. Saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak memilih semua? Kenapa Tuhan memilih orang menjadi Kristen? Karena kemurahan Tuhan, dan Dia mempunyai kedaulatan sendiri. Bukan karena saya baik, bukan karena saya suci, bukan karena saya terlalu elok, bukan karena saya patut dicintai Tuhan. Tuhan berkata kepada Israel yang dipilih oleh Tuhan dari bangsa-bangsa, ketahuilah olehmu, engkau bukan bangsa yang besar. Engkau kenapa dipilih?
Engkau harus sadar, di antara bangsa-bangsa, engkau adalah bangsa yang paling kecil. Lalu kenapa Tuhan bukan memilih bangsa yang besar? Tuhan pilih bangsa yang kecil karena aku mengasihi engkau. Simply because the love of God, and according to His wisdom and His authority, His sovereignty, so He chose unworthy man to be His people. Allah menebus orang, Allah memilih orang bukan karena orang ini baik. Saya dipilih Allah menjadi pendeta, dan saya sadar banyak orang lebih pintar dari saya, banyak orang lebih cerdas dari saya. Saya dipilih karena Allah mencintai saya, Allah mempercayakan kepada saya, dan Allah menyerahkan tugas kepada saya, sehingga saya yang begitu tidak layak, begitu tidak mampu, begitu tidak patut, boleh menjadi hamba Tuhan. Saya mengetahui banyak orang lebih pintar dari saya, tapi cinta Tuhan memberikan tugas kepada saya. Ini berdasarkan kedaulatan Tuhan. Semua kalimat ini muncul supaya kita mengerti apa yang tercantum di dalam pasal 1 Efesus ayat ke-7, supaya anugerahnya yang begitu besar boleh dipuji dan dimuliakan. Anugerah Tuhan yang mulia harus dipuji oleh manusia. Kita memuji Tuhan bukan karena suara kita bagus, bukan karena pintar nyanyi atau tidak pintar bersyukur. Kita memuji Tuhan karena kita mengetahui anugerahnya yang begitu mulia. Mengapa diberikan kepada saya? Yang tidak layak ini kenapa dipilih oleh Tuhan? Tuhan memilih kita supaya kita bersyukur kepada Dia. Tuhan memilih kita supaya kita memuliakan Dia, memuliakan Dia, bersyukur kepada Dia karena anugerah yang begitu ajaib, yang begitu mulia diberikan kepada kita. Saudara-saudara, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menetapkan ada orang yang akan dipilih. Tuhan sudah predestinasikan ada orang menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, bagaimana dengan orang yang tidak dipilih? Semua yang tidak dipilih diperlakukan oleh Tuhan secara adil, karena mereka yang tidak terima Tuhan adalah mereka menolak Tuhan. Yang terima bukan karena kita layak, menolak karena mereka menghina Tuhan. Kita yang tidak layak diterima oleh Tuhan, Tuhan memperlayakan kita. Orang yang tidak layak, menolak dan menghina Tuhan, dia harus dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kalau kita menjadi orang Kristen, adalah semuanya berdasarkan anugerah Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang binasa, adalah semuanya karena dosa kita sendiri. Anugerah Tuhan tidak layak diterima, dan orang-orang juga tidak patut menolak Tuhan. Tapi yang menolak Tuhan, mereka harus dihukum. Yang menerima Tuhan, karena Tuhan memperlayakan mereka. Ini adalah sesuatu logika yang sangat mendalam. Saudara, kalau sudah belajar teologi dengan tertib, dengan logika, dan dengan sungguh-sungguh sesuai Alkitab, engkau tidak mungkin sembarangan dengar khotbah yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia banyak orang tidak belajar kitab suci baik-baik, sudah berani menjadi pendeta, akhirnya khotbah ngawur seumur hidup. Tidak ada orang disiplin, tidak ada orang menghakimi, tidak ada orang mengkoreksi, dan mereka telah menjadi penipu tidak sadar untuk merusak gereja. Saudara-saudara, begitu banyak KKR hanya hura-hura, rame-rame, teriak-teriak, gemetar-gemetar, tapi kalau ditanya mengenai doktrin, sama sekali tidak mengerti. Kita harus menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, dan kita harus mengetahui kita menjadi orang Kristen karena pilihan Allah sesuai dengan kehendaknya yang ditetapkan oleh Dia sendiri. Ini tercantum, dan saya baca sekali, kita menjadi orang Kristen. Siapa orang Kristen? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Lalu orang yang sudah dipilih oleh Allah boleh diketahui siapa orang-orangnya? Tidak.
Tuhan tidak memberikan satu tanda kepada orang siapa yang dipilih, siapa yang tidak pilih. Itulah sebab waktu kita mengabar Injil, kita tidak mengetahui siapa yang menjadi anak Allah, siapa yang bukan anak Allah. Maka kita dengan setia memberitakan firman, mengabarkan Injil, lalu kita tantang orang bertobat kembali kepada Tuhan. Pada waktu orang itu menerima tantangan, rendah hati dan jujur kembali kepada Tuhan, mungkin sekali orang-orang itu dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memanggil dari surga, manusia menyahut dari hati sanubari. Tuhan memilih dari kekekalan, manusia menerima di dalam kesementaraan. Tuhan memilih predestinasi sebelum dunia diciptakan, manusia bereaksi, manusia taat kepada Tuhan di dalam segala zaman. Ini sesuatu klub, sesuatu kerjasama yang ditentukan oleh Tuhan, yang melampaui marifat manusia, yang lebih tinggi dari logika manusia. Tapi kita harus patuh dan taat kepada apa yang dicantumkan di dalam kitab suci. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, lalu dia dilahirkan di dunia, Tuhan tunggu tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kapankah dinyatakan. Saya mengambil contoh Rasul Paulus. Dia mempunyai 3 ilustrasi mengenai keselamatan yang dia terima. Pada waktu dia masih muda, dia melawan Yesus Kristus. Dia pergi ke Damaskus untuk menangkap orang Kristen, untuk menyiksa mereka, memasukkan ke dalam penjara, mencambuk mereka atau membunuh mereka, karena dia tidak mau orang-orang Yahudi dilawan oleh orang Kristen. Dia adalah seorang yang begitu patuh, begitu setia kepada agama aslinya, maka dia benci orang Kristen. Dia akan memanggil orang Kristen, dipenjarakan, dibunuh. Maka dia mendapatkan surat izin dari Yerusalem untuk pergi menganiaya orang Kristen di Damaskus. Di tengah-tengah jalan, mendekati pintu gerbang dari kota Damaskus, Yesus Kristus turun dari surga, memberikan cahaya yang lebih besar dari matahari dan menjatuhkan dia mungkin dari kuda. Dia terpelanting di tengah-tengah jalan. Cahaya yang besar itu begitu menusuk mata, begitu silau, dan dia mengetahui ini pasti bukan matahari. Ini cahaya yang lebih besar dari matahari, tak mungkin dan tidak mungkin bukan dari Allah. Dia mengetahui ini pasti dari Allah. Maka dia mengatakan, "Oh Tuhan, siapakah Engkau?" Seorang guru yang mengajar ketuhanan, seorang profesor teologi yang mendidik orang lain tentang keilahian, sekarang sendiri menjadi tidak mengenal siapa Tuhan. Karena dia berteriak, "Siapakah Engkau Tuhan?" Heran bukan? Ironis yang paling besar. Seorang mengajar ketuhanan sendiri bertemu dengan Tuhan dan tidak tahu dia siapa. Sehingga dia tanya, "Siapakah Engkau ya Tuhan?" Tuhan berkata, "Aku adalah Yesus yang kau aniaya." Dia mulai bingung, dia mulai tidak bisa mengerti mengapa Yesus adalah Tuhan. Tuhan tak mungkin Yesus, Yesus tak mungkin Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia manusia? Kalau Tuhan adalah Tuhan, pasti bukan manusia. Dan Yesus yang mati adalah seorang manusia yang bisa dibunuh. Mana mungkin Allah dibunuh? Orang bilang dia bangkit pula. Ini kemungkinan yang saya tidak bisa mengerti, saya tidak bisa terima. Maka Paulus pada waktu itu menjadi bingung sekali. Jikalau Yesus bukan Tuhan, mengapa dia bangkit? Jikalau Yesus adalah manusia, kenapa dia menyebut dia Tuhan? Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa bisa dibunuh, mati di kayu salib? Jikalau dia adalah Tuhan, mengapa dia orang yang berdaging dada? Jikalau dia adalah orang yang berdaging dan berdarah, mengapa dia sekarang sebut dia Tuhan? Waktu saya tanya, "Siapakah Engkau Tuhan?" Dia menjawab, "Aku adalah Yesus yang kau aniaya." Mungkinkah yang aku aniaya Tuhan? Nah mungkin. Saya orang Yahudi yang beragama ketat,
dari kecil diajarkan di dalam tempat-tempat persekutuan, tempat-tempat daripada orang-orang rumah sembahyang Yahudi. Saya belajar saben hari berjam-jam Taurat. Sejak umur 5 sampai 12 saya dilantik menjadi anak Taurat. Saya mengetahui kitab, saya mengetahui Tuhan, tapi saya tidak tahu Yesus itu siapa. Saudara-saudara, pada waktu jawaban itu, engkau siapakah Tuhan? Ini pasti Tuhan. Dan dijawab, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Dia menjadi bingung. Saya menganiaya Tuhan. Tuhan itu Yesus. Cilakalah. Dia bingung sekali. Dan di sini Yesus berkata, aku mengutus engkau menjadi rasul orang kafir. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Kristus, kabarkan keselamatan. Sekarang masuk ke kota Damaskus. Di situ saya mempersiapkan anakku untuk menolong engkau. Dia langsung menjadi buta, dipimpin masuk ke dalam kota Damaskus. Dan di situ 3 hari tidak makan, tidak minum. Tuhan kirim seorang datang kepada dia, tumpang tangan untuk menyembuhkan dia. Mulai hari itu dia baru tahu Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, Allah sudah memanggil dia, memilih dia sebelum dunia diciptakan. Tetapi hari itu baru dia menjadi orang Kristen. Paulus sedang lahir sampai hari mau ke Damaskus. Berapa puluh tahun ini dia orang apa? Orang yang kafir, orang milik Tuhan karena sudah dipilih, tapi belum ditemukan Tuhan. Dia masih menjadi musuh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan sudah pilih, jangan kira dari lahir engkau jadi Kristen. Engkau sudah pilih, Tuhan membiarkan engkau membangkang, biar engkau melawan, biar engkau memberontak, biar engkau minum minuman keras, biar engkau engkau berjudi, berzina dulu, baru panggil engkau kembali. Paulus sudah dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan, tapi baru mengenal Tuhan hari dia jatuh peranting itu. Saudara-saudara, kedua, Paulus mengatakan, sejak di rahim ibuku aku sudah dipilih. Ini catatan macam kedua. Kapan Paulus menjadi orang Kristen? Hari menuju ke Damaskus. Kapan Paulus dipilih? Sebelum lahir dari rahim ibunya. Di dalam tempat yang ketiga, Paulus mengatakan, sebelum dunia diciptakan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Sehingga di sini ada 3 tahap. Tahap pertama, sebelum dunia diciptakan kita sudah dipilih menjadi orang Kristen. Kedua, kita di dalam rahim ibu kita sudah dipilih menjadi orang Kristen. Ketiga, sampai kita sudah berontak lama menjadi orang melawan Tuhan, baru Tuhan bekerja membawa kita kembali. Ini tahap ketiga. Yang ketiga, kedua, yang pertama, mana yang betul? Saya menjawab, tiga betul. Saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menerima Yesus waktu saya umur 17. Apakah saya sama seperti Paulus hari itu bertobat, hari itu menjadi orang Kristen? Tuhan mengatakan, sebelum engkau menjadi orang Kristen, saya sudah menjadikan kamu Kristen di dalam pilihanku. Sehingga sebelum saya dilahirkan di dalam rahim ibuku, Tuhan sudah memilih aku. Bukan saja di rahim ibu, sebelum dunia diciptakan kita sudah dipilih. Inilah yang dikatakan Petrus di sini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ini karya pertama. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menjadikan kita orang Kristen. Karya pertama, karya Bapa yang memilih kita sebelum dunia diciptakan. Karya kedua, karya keselamatan dilakukan oleh Roh Kudus. Ini menurut pengalaman manusia. Waktu engkau mendengarkan khotbah, waktu engkau dibaptiskan, waktu engkau menjadi orang Kristen beriman kepada Tuhan, saat itu Roh Kudus mengerjakan pengkudusan, merubah sifatmu. Hidup yang najis, hidup yang berdosa, hati yang penuh dengan kejahatan, hari itu dibersihkan oleh Roh Kudus melalui firman. Alkitab mengatakan kepada kita,
yang dapat mengkuduskan manusia hanya 3. Pertama adalah firman Tuhan mengkuduskan kita. Kedua adalah darah Yesus membersihkan kita. Ketiga adalah Roh Kudus mengkuduskan kita. Dari mana kita melihat firman mengkuduskan kita? Dari banyak tempat. Engkau lihat Efesus pasal 5 ayat 26. Engkau melihat di dalam itu kitab Yohanes pasal 15, Yesus berkata, melalui firman yang kukhotbahkan kepadamu, engkau sudah bersih. Melalui 1 Petrus pasal 1, melalui firman engkau sudah disucikan. Firman Allah membersihkan kita. Waktu saya berkhotbah di sini, banyak orang dengar. Waktu dengar Tuhan memberikan pengertian kepada dia, dia mulai sadar. Dia berzina, dia berdosa, dia narkoba. Itu semua tidak beres. Waktu khotbah disampaikan, firman membuat bersih hatimu. Ini mengartikan Roh Kudus membersihkan, firman membersihkan, dan darah Yesus membersihkan. Ini hanya 3 hal mengkuduskan manusia. Kita tidak bisa menjadi suci karena doa. Kita tidak bisa menjadi suci karena puasa. Kita hanya bisa menjadi suci, hidup kita lebih bersih karena firman, karena darah, dan karena Roh Kudus. Only 3 make us holy. Only 3 can sanctify us. The first is the eternal word of God. Second is the shedding of the blood of Jesus Christ. And third is the Holy Spirit who cleanses us from all sins and all dirtiness. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka pertama, Allah memilih sebelum dunia diciptakan. Kedua, Roh Kudus menggerakkan hati kita, membersihkan dan memutar balik jiwa kita arah yang najis menjadi manusia yang suci. Sesudah itu ketiga, Roh Kudus setelah mengkuduskan kita, maka dia memimpin kita menuju kepada Yesus Kristus, supaya kita menjadi orang yang taat. Sebelum itu kita pemberontak, kita orang yang menyeleweng, kita orang yang melawan Tuhan, kita seteru Allah, kita musuh Tuhan. Tapi setelah Roh Kudus membersihkan, memutar balik, mengarahkan kita kembali dari orang yang najis menjadi orang yang suci, menjadi orang yang memusuhi Tuhan, menjadi anak Tuhan yang taat. Kita dirubah oleh Roh Kudus, lalu kita mulai menangis, kita bertobat, kita mengaku dosa, dan kita datang ke Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus mensucikan seseorang, orang itu tidak akan kembali kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus menggerakkan seseorang, tidak ada satu orang mengaku dosa. Tanpa Roh Kudus menggerakkan hati kita, kita tidak menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mengapa manusia bisa kembali kepada Yesus Kristus? Karena karya Roh Kudus. Jikalau saya berkhotbah di sini, saya sendiri berkhotbah, tapi Roh Kudus tidak mendampingi, tidak mengurapi, dan tidak bekerja sama, sia-sia khotbah saya. Ada orang mengatakan Petrus khotbah 1 kali 3.000 orang bertobat. Mereka menangis, mereka minta pengampunan dari Tuhan. Tapi ada pendeta yang khotbah 3.000 kali, tidak ada satu orang bertobat. Karena Roh Kudus tidak mau pakai dia, karena dia tidak taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang dipimpin Roh Kudus. Berbahagialah orang yang digerakkan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang mendapatkan kesucian yang diakibatkan dari karya Roh Kudus. When the Holy Spirit sanctify you, move your hearts, cleanse your spirit, and turn your direction, you come to Jesus Christ. Kalau Roh Kudus tidak memimpin engkau, bawa kembali kepada Yesus Kristus, engkau tak mungkin mencintai Yesus. Orang yang mungkin datang kepada Yesus mungkin jika Roh Kudus bekerja. Orang ateis mungkin percaya Yesus mungkin jika Roh Kudus bekerja. Stephen Tom umur 13 mulai menyeleweng, menerima evolusi, menerima ateisme, menerima komunisme, mulai meninggalkan Tuhan.
Jika saudara menyeleweng secara etika, saya menyeleweng secara ideologika. Saya menjadi anak terhilang secara rasio. Saya menjadi orang yang terima filsafat-filsafat yang melawan Tuhan. Saya melihat ideologi-ideologi yang bukan Kristen. Saya menerima komunisme, ateisme, dan saya bangkang, saya tinggalkan gereja. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan mengirim Roh Kudus bekerja di hati kita, membawa kita kembali, sehingga ateis boleh kembali kepada Yesus Kristus. Waktu Roh Kudus membawa kita kembali kepada Yesus Kristus, Alkitab berkata, jikalau bukan digerakkan Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Lalu engkau berkata, Tuhan tolong saya. Lalu Tuhan mengatakan, engkau mau apa? Saya mau bertobat, saya mau meninggalkan dosa, saya mau berpaling, meninggalkan kegelapan, menuju kepada terang Yesus Kristus. Tolong Yesus, ampuni dosaku. Tolong Yesus, sucikan hidupku dengan darah-Mu yang Kau alirkan di atas kayu salib. Oh Tuhan Yesus, berikan hidup baru kepada Engkau. Selamatkan saya. Berilah peranakan pula melalui Roh-Mu yang kudus. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, inilah orang Kristen. Pertama, dapat pilihan daripada Allah Bapa menurut rencananya. Kedua, mendapatkan pengkuduran dari Roh Kudus yang gerak di dalam hatimu, yang mencerahkan jiwamu, yang memberikan kepada engkau kesadaran dan keinginan untuk bertobat. Ketiga, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, dibersihkan dan diterima menjadi anak Allah. Saudara-saudara, waktu engkau datang kepada Yesus Kristus, engkau minta apa? Begitu banyak orang minta kaya, minta sukses, minta lancar, minta makmur, minta segala kelimpahan materi. Ini bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengatakan, jangan cari dunia ini, carilah olehmu terlebih dahulu kerajaan Allah dan apa? Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenaran Allah, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Mengapa pendeta-pendeta mengajar engkau hanya mencari kekayaan, kelancaran, kesuksesan, kemakmuran? Itu ajaran mungkin dipakai setan, sehingga engkau tidak melihat panggilan Tuhan, engkau tidak sadar kehendak Tuhan, dan tidak mengutamakan rencana Tuhan bahwa kita harus mencari kerajaannya terlebih dahulu, mencari kebenarannya terlebih dahulu. Orang yang mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan tidak dibuang Tuhan. Dan Yesus di sini berkata kepada kita, Dia akan mempercikkan darahnya untuk membersihkan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, jikalau kita mengaku bahwa kita adalah orang berdosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Ini jauh lebih penting dari menjadi orang kaya. Apa gunanya engkau menjadi orang yang kaya tapi dibuang oleh Tuhan? Apa ruginya engkau menjadi orang miskin tapi terima di dalam surga? Ingatkanlah apa yang dikatakan Yesus Kristus. Lazarus berada di pangkuan Abraham, sedang orang kaya berada di dalam api, begitu haus, begitu panas, dan meminta tetesan setetes air saja, itu pun tidak diberikan. Saudara-saudara, biar kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, menjadi orang Kristen yang sejati. Siapakah orang Kristen? Orang yang ke gereja? Tidak tentu. Orang mengikut Tuhan? Tidak tentu. Yudas adalah mengikut Tuhan 3 tahun setengah, akhirnya dia masuk neraka. Yudas adalah seorang yang disebut murid Yesus Kristus, tapi akhirnya dibuang oleh Tuhan Allah. Karena akhirnya ternyata dia bukan mau Tuhan, dia mau uang. Demi 30 keping perak dia menjual Yesus Kristus. Dia kira dengan kekayaan lebih baik daripada menjadi murid Yesus. Tetapi Tuhan berkata, Allah tidak mengizinkan dia
setelah mendapat 30 keping perak boleh menikmati 1 keping. Semua dibuang ke dalam bait Allah, dan akhirnya dia harus gantung diri. Perutnya pecah, usurnya mengalir keluar. 30 keping perak hanya cukup beli sebidang tanah untuk mengkuburkan orang yang berontak kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yudas, kemanakah engkau? Bukankah Tuhan pernah memanggil engkau? Tuhan pernah mau engkau mengikut dia di dalam perjalanan menjadi muridnya. Tapi engkau menjual diri, engkau kira engkau menjual Tuhan, dan akhirnya engkau dibuang oleh Tuhan. Jangan kita bermain-main dengan dosa, dan kita bermain-main dengan Tuhan. Jangan kita mempermainkan diri di dalam tipu muslihat daripada iblis. Mari kita dengan jujur, dengan setia, dengan tekun, dengan konsisten terus mengikut Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin, saudara-saudara. Saya seorang tua, sudah umur 75. Saya mungkin tidak datang lagi ke Blitar. Malam ini mungkin terakhir kali saya lihat engkau di sini. Dan saya berdoa murid-murid saya dan engkau pendengar-pendengar saya akan dibangkitkan oleh Tuhan menjadi laskar besar menginjili Indonesia lebih daripada zaman-zaman di mana saya pernah melayani. Saya sudah melayani 58 tahun setengah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Orang yang terus menerus berkhotbah dari umur 17 sampai 75 tidak berhenti-berhenti, sudah sedikit sekali. Sampai hari ini saya masih khotbah 400 kali 1 tahun, lebih daripada 1 hari 1 kali. Saya bukan anak muda, tapi saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan membiarkan saya masih hidup, memberikan kemungkinan saya masih sehat, memberikan penjagaan, otak masih berjalan dengan baik. Saya sudah dipasang stand 8, akhirnya buntu lagi. Saya sudah di bypass jantung saya 2 tahun yang lalu, dijahit 60 jahitan di dalam seluruh jantung. Sekarang masih berkhotbah seperti ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Dan saya berkata kepada saudara, engkau kalau menjadi orang Kristen, karena pertama karya Allah Bapa memilih engkau berdasarkan rencananya sebelum dunia diciptakan. Engkau kalau menjadi orang Kristen, karena karya Roh Kudus menggerakkan engkau, membawa engkau kembali, mengkuduskan engkau, memberi iman kepada engkau, datang kepada Yesus Kristus. Jikalau kau menjadi orang Kristen karena karya ketiga dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya dan mempercikkan darahnya ke dalam hati sanubari engkau, membersihkan engkau, mengampuni dosamu, dan membawa engkau kembali kepada Dia sendiri. Saya akan berhenti khotbah di sini. Saya berkata kepada saudara, Kristus yang turun dari surga, yang naik di atas kayu salib, yang masuk ke dalam kuburan, yang bangkit pula, yang kembali ke surga di Bapa, Dia akan datang kembali lagi. Dia berkata, aku keluar dari Bapa, aku masuk ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa. Yesus Kristus satu hari akan datang kembali. Siapakah orang Kristen di Blitar yang berjanji hari ini, saya mau setia sampai mati mengikut Yesus Kristus? Maukah saudara? Yang mau setia mengikut Tuhan dan berjanji kepada Yesus Kristus. Saya melihat semua orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang berkata, saya berjanji mengikut Tuhan sampai selama-lamanya? Coba angkat tangan saudara. Saya lihat semua angkat tangan terus, dan kita akan menyanyi berjanji di hadapan Tuhan. Semua angkat tangan. Tuhan melihat tangan kita. Malam ini malam yang indah. Malam ini malam di mana Roh Kudus bekerja, dan orang Kristen di Blitar berjanji kepada Tuhan setia sampai berjumpa dengan Tuhan. Saya minta semua ikut saya berdoa dengan angkat tangan tinggi-tinggi dan berdiri. Ikut saya berdiri berdoa. Semua angkat tangan terus. Ikut saya berdoa, 1 kalimat demi 1 kalimat. Semua ikut saya.
Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena pilihan-Mu sebelum dunia diciptakan. Saya boleh menjadi orang Kristen karena Roh Kudus-Mu menggerakkan saya, mengkuduskan saya, sehingga saya boleh menjadi orang Kristen. Karena pimpinan Roh-Mu, saya datang kepada Yesus Kristus, menerima percikan darah dari Yesus Kristus, sehingga Engkau membersihkan dosaku dan jadikan saya anak-Mu yang sungguh-sungguh. Malam ini ya Tuhan, saya berjanji kepadamu, terimalah janjiku, dengarlah doaku, peliharalah aku menjadi orang Kristen yang setia sampai mati. Dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin.